Ya, oke. Jadi untuk mengakuisisi suatu perusahaan itu ada 2 uji kepatuhan biasanya. Uji kepatuhan. Nah, uji kepatuhan yang pertama itu uji kepatuhan hukum itu atau LDD, legal due diligence. Jadi diuji ya mulai dari yang pertama legalitas perusahaannya ada masalah enggak. Oke. Yang kedua operasionalnya ada masalah enggak, hubungan industrialnya ada masalah enggak, transaksinya ada masalah enggak, sehingga apa? Diketahui risiko hukumnya. Nah, lalu layak enggak untuk dibeli? Gitu kan? Kalau misalnya risiko hukumnya nggak bisa diselesaikan, berarti tidak layak untuk dibeli. Terus yang kedua itu tentang FDD, financial due diligence. Jadi diuji juga keuangan. Jadi rasio-rasio keuangannya bagus apa tidak yang pertama. Yang kedua aspek perpajakannya masalah apa enggak. Nah, ketika itu juga ada resiko yang besar, berarti tidak layak dibeli. Terus yang ketiga adalah proyeksi. Jadi ketika perusahaan ini diselesaikan, misalnya masalahnya likuiditas saja, dia nggak punya uang untuk operasional, nah itu bisa selesai dengan mudah. Tapi kalau sudah kaitannya dengan solvabilitas atau kemampuan membayar hutang aja dia sudah nggak, sudah sampai tekor di bawah atau pilot, itu sudah nggak layak dibeli. Nah, jadi dianalisa yang pertama adalah analisa hukumnya, yang kedua adalah analisa keuangannya, yang ketiga adalah proyeksi bisnisnya. Proyeksi bisnis. Nah, ketika proyeksi bisnisnya dengan studi kelayakan bisnisnya masuk, itu layak dibeli. Nah, dibeli dengan cara diakuisisi, berarti perusahaan tetap going concern. Artinya apa? Perusahaan tetap jalan, ya karyawannya juga nggak di PHK, ya, terus jalannya tetap jalan. Nah, ini berarti si investor ini bisa mengajukan proposal penyelesaian pada kurator kayaknya. Ya, mungkin ada yang berminat mengakuisisi perusahaan-perusahaan. Ya, nanti bisa gini Pak. Jadi misalnya ada perusahaan investor ya. Nah, nanti mau mengakuisisi, dia membutuhkan ini aspek hukumnya aman nggak? Ini aspek keuangannya aman nggak? Nah, bisa datang ke PPH Pradi. Iya, betul. Datang teman-teman, ada Mas Rian, ada Mas Pri, nanti tinggal konsultasi lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini aman nggak, resikonya kecil nggak, atau resikonya cukup tinggi nggak kalau misalnya diambil alih. Ya, nanti juga ada yang namanya ini Pak, jadi legal development service, jadi layanan pengembangan hukum. Kita tahu kondisi existing dari resiko hukumnya, lalu penyembuhannya seperti apa sampai resikonya menjadi nol. Nah, itu bisa kita dampingi perusahaan seperti itu.